Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari mendengarkan firman Tuhan dalam menuntun setiap hari-hari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Nehemia 4 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dina huida mabiar rakyati hudok matuhalahi do tu akka hatu bangun maradu tu akka pamimpin ulang hamu mabiar mida musuh Tuhan nagogo namar kuasui ma ingot hamu jana parjuakon hamu ma akka kahanggi munu akka dak danak dongan sari pedohot sabagas munu. Dalam bahasa Indonesia, kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak perempuanmu, untuk istri dan rumahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kisah Nehemia, di mana melakukan pembangunan tembok untuk bait Allah dan juga bangsa Israel, ada beberapa pergumulan yang mereka hadapi pada saat itu, yang datangnya dari orang-orang di luar bangsa Israel, seperti orang Samaria yang mengejek mereka, dan juga orang Amon yang menjadikan mereka, mengibaratkan mereka seperti anjing yang menggonggong, tidak ada kekuatannya. Keadaan demikian membuat mereka kecil hati, menjadi takut dan gelisah. Apakah memang Tuhan masih menolong? Disinilah peran Nehemia untuk mengingatkan umat itu bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu perlu keteguhan hati, perlu komitmen yang kuat, dan perlu kesadaran bahwa Tuhanlah yang menyertai. Keadaan ini mengingatkan kepada umat itu bahwa mereka harus tetap melakukan yang terbaik, karena mereka juga harus mengingat istrinya, mengingat anak-anaknya, dan bahkan mereka semua adalah pilihan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, gambaran firman ini menjadi begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam berbuat baik tidak semua orang merespon dengan baik. Ada-ada saja yang menjadikan kita kecil dan ciut hati. Ada-ada saja orang yang mengecilkan kita dan memandang sebelah mata. Oleh karena itu, yang menjadi diingatkan, ingatlah bahwa apa yang kau perbuat adalah sebagai ibadahmu, pertanggungjawabanmu kepada Allah. Jangan engkau menjadi kecil hati ketika orang merendahkan engkau, tapi ingatlah Allah yang engkau layani itu melalui pekerjaanmu, melalui rumah tanggamu, melalui segala kehidupanmu. Dialah yang harus kau puji dan kau sembah. Biarlah apa yang kau lakukan itu menjadi sesuatu didasarkan kepada iman, pengenalan yang tepat kepada Allah, sehingga akan berbuah di dalam rumah tangga, berbuah kepada anak-anak, dan kita akan menuai berkat itu ketika Tuhan sudah akan menyatakan kuasa dan kebaikannya. Ketika seseorang melakukan kebaikan dan direspon dengan ketidakbaikan, jangan menjadi kecil hati, jangan menjadi susah, dan jangan menjadi putus asa. Lakukanlah yang terbaik. Biarlah melalui apa yang kau lakukan itu, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Penyertaan Tuhan diwujud nyatakan melalui berkat-berkat yang Dia limpahkan dalam kehidupanmu. Saudara terkasih, mungkin di dalam pekerjaanmu engkau dikecilkan orang, atau di dalam segala rancanganmu engkau tidak diperhitungkan di sekitarmu. Jadilah orang yang kuat, tetaplah beriman, lakukan yang terbaik, dan jadikanlah pekerjaanmu sebagai ibadahmu. Jadikanlah pekerjaanmu sebagai sumber berkat kepada keluarga dan anak-anakmu. Ketika itu kita lakukan, maka kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan menjadi kecil hati ketika direndahkan dan dianggap sepele oleh orang lain. Oleh karena itu, berbuatlah yang terbaik, lakukanlah kemuliaan bagi Tuhan melalui apa yang kau kerjakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah.
Jadikan kami tetap kuat, tetap beriman di dalam segala hal. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun kami dalam berbuat yang terbaik dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.